Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faena Makaldera Sudibyo, saya dari kelas SE 4702. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja CI yang ada di project Java yang sudah di-attach oleh Pak Fili. Nah, jadi pada video kali ini kita itu perlu untuk melakukan kompilasi secara otomatis pada GitHub menggunakan GitHub Action. Dan yang kedua adalah mengecek bagaimana script tersebut dapat membantu mencegah permasalahan yang mungkin terjadi pada saat kompilasi. Nah, setelah itu kita perlu menginstal dulu zip atau project, yaitu basic Java Maven. Nah, habis itu setelah di compile atau di ekstrak, masukkan di kode editor kesayangan kalian. Oke, pada saya sudah melakukan install dan melakukan ekstraksi juga. Jadi, kita terlebih dahulu adalah untuk pertama-tama kita perlu mengidentifikasi project kita terlebih dahulu ya. Jadi, pada project kali ini adalah sebuah project Java dengan package manager, yaitu menggunakan Maven. Nah, kita perlu juga memikirkan environment apa aja yang perlu diperlukan pada saat setup si CI pipeline-nya seperti itu. Nah, pada kali ini sudah dibuat ya untuk environment-nya, yaitu dengan work pipeline, yaitu adalah build project. Nah, jadi itu apa sih maven.yml? Jadi maven.yml itu adalah sebuah file yang dianut atau yang dipakai oleh GitHub untuk menuliskan GitHub Action. Nah, jadi di sini ada beberapa rules yang perlu diperlukan, yaitu ini adalah default rules, yaitu kita perlu menamai workflow ini itu adalah sebagai apa? Yaitu adalah build project. Dan yang kedua, di sini adalah trigger. Si on, habis itu ada si push, habis itu ada si pull request. Jadi trigger ini menyala apabila ada yang nge-push di branch main, nge-push everything, nge-push kode, nge-push pembaruan, nge-push fix. Jadi apapun yang di-push di branch main, dia akan mengeksekusi workflow ini. Terus ada yang namanya adalah pull request, atau lebih tepatnya kita untuk request apakah kode kita itu bisa di merge atau tidak oleh reviewer. Jadi kita apabila ada pull request dari tim kalian, nah workflow ini akan berjalan atau akan dieksekusi. Terus selanjutnya itu adalah untuk adalah jobs. Jadi jobs itu adalah sebuah pekerjaan yang perlu dilakukan di CI yang kita atur ya. Jadi di sini ada satu workflow itu bisa memiliki banyak job, yaitu adalah build, test, deploy, lint, atau dan lain-lain. Jadi lint itu adalah linter gitu ya, jadi kayak mengecek kualitas kodenya. Oke, di sini kita menggunakan jobs yang namanya build, yaitu kita akan nge-build project ini menggunakan Maven. Jadi di sini kita perlu nge-set runner atau OS yang dipakai GitHub untuk menjalankan sebuah workflow ini. Jadi untuk OS-nya ini kita menggunakan Ubuntu yang menjadi eksekutor atau runner untuk si workflow build ini. Terus habis itu adalah kita perlu meng-set langkah atau step by step dari jobs build ini. Nah, yang pertama kita itu adalah mengambil source code repository ke dalam runner. Jadi kita mengambil source code action checkouts versi 3 ini ke dalam runner atau ke dalam OS si Ubuntu. Dan yang kedua itu adalah kita perlu menamai step tersebut itu apa. Jadi kita mengambil repository dari checkout, ini udah official dari GitHub ya, jadi kita perlu mengikuti rules-nya mereka. Habis itu kita kasih nama step-nya ini tuh tentang apa, seperti itu.
Terus habis itu, setelah ngeset atau mengambil kode di repository, kita perlu untuk mengambil JDK ya, JDK atau Java di dalam runner kita atau di dalam OS si Ubuntu-nya. Terus habis itu adalah si with ini adalah parameter konfigurasi ya. Jadi kita perlu ngeset JDK-nya itu menggunakan JDK ke berapa. Jadi pada workflow ini itu adalah JDK-nya menggunakan JDK 11. Terus habis itu untuk distribution-nya atau vendor itu menggunakan Temurin. Terus habis itu cache itu kita menggunakan Maven. Karena kita untuk mengaktifkan cache dependensinya si Maven. Dengan tujuan yaitu adalah build lebih cepat dan dependensi tidak download ulang setiap workflow. Jadi kita ya apabila sudah mendownload sebelumnya atau fresh running, jadi untuk seterusnya itu tidak menginstal si JDK 11-nya lagi. Jadi dia sudah menggunakan cache sebelumnya seperti itu. And then seterusnya setelah kita ngeset si JDK 11, kita perlu ngeset atau nge-build Maven-nya. Jadi kita namakan saja build with Maven, tapi sebenarnya untuk jobs-nya ini step by step-nya kita terserah mau namain apa aja, yang penting informatif. Jadi untuk steps build-nya itu kita menggunakan script yaitu mpn minb package / file pom.xml. Jadi maksudnya apa? MVN itu adalah memanggil atau menjalankan si Maven. Habis itu min b itu adalah batch mode. Untuk yang ini lebih cocok aja ke CI. Dan yang seterusnya adalah package ini adalah compile package project, dan yang terakhir itu adalah source destination atau referensi destination-nya. Oke, kita saatnya mempraktekkan ya bagaimana caranya menggunakan CI ini atau workflow ini. Jadi sebelum itu kalian pergi ke GitHub dan kita buat atau create new repository. Kita namakan sebagai tugas week 10 CI/CD. Nah, untuk penamaannya ini terserah ya mau namain apa aja, yang penting informatif. Dan yang terakhir ini untuk description kita defaultkan saja seperti ini. Kita create repository. Oke, sebelum kita nge-push sebuah project, kita itu perlu memastikan repo ini tuh action-nya itu diizinkan nggak. Nah, itu kita bisa ngecek ke settings, terus habis itu ke actions, habis itu ke general. Nah, jadi kita perlu adalah action permission-nya adalah allow all actions and reusable workflows. Kita perlu action permission-nya kita perlu allow semuanya. Terus habis itu ini untuk seterusnya kita defaultkan saja. Yang penting si action permission-nya ini itu adalah allow all action and reusable workflow. Mengapa demikian? Karena kalau ini tidak diizinkan, ya action-nya tidak bisa berjalan. Jadi kayak useless saja gitu. Terus habis itu untuk runner, ini defaultkan saja seperti ini, karena kita bakal nge-push dari lokal kita. Habis itu ada OEDC, ini defaultkan saja, biarkan saja. Oke, selanjutnya kita attach repository remote kita ke dalam project kita. Jangan lupa kita seperti biasa menggunakan Git, yaitu Git init untuk menginisialisasi project-nya atau menginisialisasi Git. Setelah itu kita Git add titik untuk menambahkan semua file-file kita ke dalam Git. Setelah itu kita masukkan remote-nya ya, repository remote, yaitu saya menggunakan SSH, GitHub SSH. Jadi bisa disesuaikan, bisa menggunakan HTTPS atau menggunakan SSH. Tapi pada kali ini saya menggunakan SSH. Pada kali ini saya menggunakan HTTP. Sorry, saya lupa ini belum di set di Windows untuk SSH-nya. Nah, kita clearkan dulu biar nggak pusing ya.
Kita cek dulu ini apakah sudah statusnya kita clear. Kita masukkan commit, yaitu kita isi dengan first commit. Terus habis itu kita langsung push aja. Gitu. Branch. Master. Branch push branch m main. Sebelum itu kalian cek dulu ya branch di lokal kalian tuh apa. Kalau misalnya kalian master, kita perlu merubah atau merename branch tersebut menjadi main, karena di workflow ini kita ini sangat sensitif ya, jadi workflow-nya itu sangat sensitif. Jadi kalau misalnya ada yang beda sedikit pun, ya dia bakal jalan. Oke, saatnya kita push. Oke, setelah berhasil di-push, kita refresh, terus habis itu pergi ke yang namanya tab actions. Apakah berjalan? Nah, ini adalah tahap kompilasi atau tahap si CI-nya running ya. Kita lihat dulu build, terus habis itu kita lihat dulu. Nah, ini ada banyak beberapa jobs kita. Oke. Nah, setelah itu selesai. Si feed-nya ini build-nya selesai. Nah, jadi kita bisa lihat build-nya ini tuh sudah benar ya. Sudah berhasil semuanya. Apabila ada yang kesalahan, mari kita contohkan untuk case yang tidak salah atau case yang salah gitu. Jadi misalnya ini kita di counter misalnya tidak ada package di sini. Tidak ada package misalnya git commit tidak case tidak ada package push main. Nah, ini kita push apabila ada suatu case atau suatu kondisi di mana dia itu build-nya error. Kita perlu preventifnya seperti apa. Mengecek bagaimana script yang sudah dibuat dapat menggantongi. Nah, bisa dilihat di sini itu case kita itu adalah tidak error ya. Case kita itu adalah error ya, atau build-nya itu error. Jadi caranya itu kita apabila sudah di-build, kita bisa ngeliat nih errornya itu apa. Ada compilation warning, bootstrap class. Terus abis itu kita bisa lihat errornya seperti apa. Failed, terus baca-baca lagi, terus abis itu baca-baca lagi. Sampai kita benar-benar kita teliti errornya itu sampai mana aja. Jadi kita bisa melihat nih, di sini ada error. Home runner work tugas CICDs src main java driver.java. Nah, kita lihat nih driver.java itu errornya apa? Yaitu adalah di package src main java doesn't exist. Kita cek nih, beneran nggak di driver? Ini ada error nih. Ada si counter unassuming import karena tidak terimport atau di counternya itu tidak ada package-nya. Seperti itu. Kita tambahin aja package src main.java. Nah, kita lihat di sini sudah betul. Correct package, dibiarin aja. Oke, kita lihat lagi, ini sudah tidak ada yang error, ini biarkan saja ya. Ini correct package atau ini dari AI-nya VS Code. Oke, kita coba git commit fix memperbaiki package. Kita push. Kita bisa lihat hasil perbaikan kita ya yang sebelumnya.
Oke, ke build project, ke sini fix memperbaiki package, kita lihat build-nya apakah bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, sudah selesai. Oke, build sudah sukses ya. Fix memperbaiki package ini sudah sukses. Terus habis itu kita alhamdulillahnya pas pada saat fresh build atau pertama kali build kita tidak ada yang error atau build project yang adalah sukses. Dan yang kedua adalah fit case. Dan jadi kita case yang misalnya ada permasalahan di ada error, ada error pada saat nge-build. Nah, terus yang terakhir itu adalah memperbaiki case dari build-nya ini. Oke. Terima kasih semuanya telah melihat video saya tentang CI, penggunaan CI dan cara membaca build-nya ini dan prevent dari hasil build-nya ini, error build-nya ini kita prevent, kita perbaiki errornya. Terima kasih juga telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.